luas negara kita itu, kalau kita terbang dari Jakarta ke Korea 7 jam, kita terbang dari barat Indonesia ke timur Indonesia itu juga 7 jam. Halo sahabat Unsia, apa kabar hari ini? Dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya juga siap ya menjalani hari ini. Nah teman-teman, seperti biasa di podcast Pukul 6 selalu membawa narasumber yang pastinya penuh dengan motivasi dan juga selalu membawa energi-energi positif. Nah teman-teman, kalau misalkan berbicara tentang Unsia dan juga podcast Pukul 6 Let's Spread Good Energy ini, pernah gak sih teman-teman terpikir kalau misalkan sebenarnya siapa sih di balik Unsia atau siapa sih foundernya Unsia yang juga memiliki inisiatif untuk mendirikan Unsia? Karena ternyata teman-teman, Unsia ini didirikannya itu inisiatifnya ternyata udah lama, nggak cuman pas didirikan. Memang kita ini didirikan di tahun 2020, tapi ternyata inisiatornya ini sudah memiliki ide yang sangat lama. Nah kalau misalkan teman-teman penasaran sebenarnya apa sih latar belakang tentang Unsia ini saat pertama kali didirikan, kita langsung saja ngobrol dengan founder Unsia. Di sini ada Bapak Dr. El Amri Bermawi Putra. Langsung saja kita sapa dulu beliau. Halo Bapak, apa kabar? Halo juga, Mei. Kabar baik. Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, nih jujur saya nervous ini pertama kali ngobrol langsung dengan Bapak karena saya ini salah satu pengagum Bapak loh, Pak. Nah, Pak, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan Unsia nih, Pak. Kalau misalkan kita tarik ke belakang, ternyata Unsia ini kan idenya itu sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu waktu itu apa sih ide yang muncul pertama kok? Oh iya kayaknya kalau kita bikin universitas siber nih menarik nih gitu kan. Boleh diceritakan Pak? Oke. Ini bermula pertemuan kami ya. Saya sebut kami karena saya kan bekerja di Universitas Nasional. Waktu itu sudah menjadi rektor Universitas Nasional. Itu kami kedatangan tamu rombongan dari Hankook Cyber University for Forensic Studies. Itu Profesor Cho, Yang Yun Cho, yang sekarang menjadi rektornya Unsia. Luar biasa. Ya. Beliau datang ke UNAS, mungkin ya menurut cerita beliau, sebelum datang ke UNAS, beliau sudah berkeliling ke beberapa universitas di Indonesia, yang universitas publik negeri. Itu rupanya mungkin ada hambatan dari segi panjangnya mata rantai birokrasi. Kalau universitas negeri membuat sesuatu yang nanti mengundang kebijakan baru, ada konsekuensi anggaran, itu kan harus jauh hari mesti ada izin yang lebih tinggi dari kementerian atau soal anggaran dari DPR dan sebagainya. Mungkin itu. Begitu saya ketemu 2016, mengajak kita untuk bekerja sama membangun Cyber University sebagaimana yang sudah dilakukan Korea. 23 tahun sebelum ini Korea itu, kita tahu penduduk Korea itu cuma 50 juta gitu. Tetapi mereka sudah punya lebih dari 22 Cyber University di Korea. Oke. Jadi pada ketika itu juga, ketika era menterinya Pak Nasir sebagai Menteri Pendidikan and Ristek itu beberapa kali pidato, itu kita dengar, kita tangkap, ada grand design untuk 30 tahun sistem pendidikan di Indonesia seperti apa. Isu hangatnya adalah kalau kita dibandingkan negara Indonesia kan negara yang nomor 4 penduduk terbesar di dunia, kayak gitu. Jumlah penduduk 272 juta jiwa gitu. Kita negara besar. Tapi kalau dibandingkan yang namanya APK, angka partisipasi kasar, kita dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura lebih rendah ya. Kalau kita pada tahun 2016 itu mungkin di bawah 34%. Artinya apa APK itu? APK itu adalah rata-rata anak-anak muda usia yang harusnya kuliah, gitu ya. Nah, kalau dibandingkan di Indonesia baru 34%. Kalau ada 100 anak muda di Indonesia yang sempat, yang mampu, yang bisa melanjutkan kuliah di seluruh universitas di Indonesia, negeri maupun swasta, cuma 34 orang. Yang 66-nya nggak bisa. Kenapa? Keterbatasan keuangan, keterbatasan tempat, gedung, profesor, macam-macam.
Nah, menariknya cyber ini karena kita adalah negara kepulauan yang terbesar, ya. Luas negara kita itu kalau kita terbang dari Jakarta ke Korea 7 jam, kita terbang dari barat Indonesia ke timur Indonesia itu juga 7 jam, luas sekali gitu, dengan ribuan pulau gitu. Yang ketiga beliau itu Prof. Yan Yong Chu itu mengajak untuk begitu, saya berpikir wah ini kesempatan gitu, ya kesempatan. Tapi tidak langsung mengiyakan, kita diundang ke Korea. Lihat itu bagaimana Korea dengan hebatnya gitu udah mempunyai 20 lebih cyber university, dan APK yang Korea itu pada waktu itu di atas 96% dari 100 orang 96 udah sarjana, ya udah tamat universitas. Itu yang menarik pertama. Begitu saya datang ke Korea dengan tim UNAS, kita lihat semua bagaimana kehidupan perkuliahan di Korea, ya saya kagum gitu. Waduh, ada obsesi saya, bisa kita bikin seperti ini. Kalau kita dibawa ke studio-studio yang mereka punya gitu, seperti ini cara kerjanya, model kerja yang diterangkan gitu. Nah, ketika balik ke Indonesia, saya pikir wah ini harus kita wujudkan. Oke, satu. Kedua, begitu kita bilang iya, kan kita harus meyakinkan pemegang kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Waktu itu Pak Menteri maupun Pak Sekjen, saya bertemu, minta waktu Pak Sekjen waktu itu Prof. Ainun bersama Pak Cho gitu untuk datang menjelaskan bahwa pentingnya kita membuat cyber university untuk meningkatkan APK, di mana udah saya katakan tadi pulau-pulau kita banyak sekali dan lebar luas Indonesia, ya luas dari sini kita ke Korea 7 jam terbang. Nah, Pak Eno respon sebenarnya, respon bagus sekali, bahkan secara bercanda gitu. Secara bercanda bilang, loh kenapa nggak dengan maaf ya Universitas Gadjah Mada seperti itu ya. Saya bilang Pak Prof. Ainun mohon izin Pak Sekjen, kan udah sangat UNAS sama aja kan. seperti itu ya. Iya benar. Jadi ketika itu Pak Ainun menyambut dengan baik sekali, sehingga dia bilang ini kebetulan tahun 2017 itu ya. Kebetulan kami dari departemen itu selalu ada rapat kerja rektor-rektor negeri se-Indonesia beserta dulu Kopertis ya. Se-Indonesia ada berapa itu akan rapat di Universitas Sumatera Utara. Mungkin dia kasih usul, Pak Ainun usul, bagaimana kok Prof. Cho sebagai keynote speaker, ya, pentingnya cyber university untuk Indonesia meningkatkan APK. Pak Cho setuju. Ya. Makanya ketika itu saya lupa pokoknya sekitar bulan Januari itu dilakukanlah rapat kerja di Medan, ya, rapat kerja semua pemangku universitas negeri dengan menteri dengan jajarannya di situ. Pak Cho bicara. Dari pembicaraan Pak Cho itu rupanya dapat respon yang antusias dari teman-teman rektor negeri gitu, sehingga ya kesananya itu ya tinggal proses administrasi lah, proses administrasi ya semacam itulah, itu gagasan pertama. Iya, tapi sempat mendapatkan penolakan atau enggak Pak pas pertama, karena mengingat waktu itu kan Universitas Siber ini belum terkenal, apalagi kita juga nggak tahu kedepannya akan ada pandemi kayak gitu kan. Sempat mendapatkan penolakan atau ada tantangan-tantangan lain yang dihadapi nggak nih Pak selama menginisiasi untuk adanya Universitas Siber ini? Oke, begini, sebenarnya tantangan terberat nggak ada. Mungkin antara diskresi atau kebijakan dari Pak Menteri Nasir, kemudian Pak Ainun, bahwa melihatnya kacamata kita udah sama, perlu ada cyber university di Indonesia. Mungkin kita yang pertama di luar UT ya. Yang pertama. Jadi itu harapannya Pak Menteri, Pak Sekjen waktu itu Prof. Ainun, ya kalau bisa kita yang terbaik lah, kita jadi semacam ya bukan barometer, semacam benchmarking. Kalau ada universitas lain akan membuat itu, at least udah lihat kita punya itu. Harapannya besar sekali kepada kita karena ketika Pak Prof. Nasir itu sempat bertemu dengan saya sama tim, beliau bilang siapa benchmarkingnya kalian gitu. Ya, saya bilang Korea Selatan gitu loh. Kalau gitu, ayo kita ke Korea Selatan. Saya ingin dengar langsung dari ya masyarakat Korea sama
yang rektor yang sudah menjalankan cyber university di sana. Dan kita atur waktu, lihat sendiri, dengar sendiri, lihat kenyataan di situ, sehingga itu membuat artinya ada keinginan kuat untuk memproses ini. Nah, hambatan tadi yang ditanya adalah itu karena gini, kan di dalam kementerian ini ada sistem yang udah ada di website. Ketika kita mau bikin daftar melalui itu, selalu nggak terbuka, selalu susah masuknya. Padahal ini waktu berjalan terus gitu. Iya benar Pak. Sehingga kita lapor kepada pemangku kejabatan, Pak Menteri lah ya, pengambil kebijakan. Ya kalau gitu manual saja. Ya jadi kita ngisi borang-borang apa segala itu saya manual gitu. Sampai proses sampai itu diizinkan. Nah itu tantangannya di bawah mungkin ya level middle management di kementerian itu, antara persepsi diskresi dengan Pak Menteri nggak nyambung gitu. Sehingga selalu ada dalam rapat-rapat itu semacam ada perdebatan kecil. Saya kira itu wajar saja gitu. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 kalau saya nggak salah itu Pak Menteri di Bali itu sudah mengumumkan izin prinsip akan dikasih, bahkan mengumumkan rektor pertama asing yang bisa kerja di Indonesia adalah di Bali diumumkan. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi hambatan yang berarti nggak ada. Saya kira cuma mindset sama persepsi kita mesti kita bangun melihat dari kacamata yang sama. Oke, tapi saat itu juga kalau memang dilihat dari kemudahannya, pasti universitas berbasis siber ini akan lebih bisa menjangkau dimanapun yang mahasiswa berada, seperti dibilang tadi, karena Indonesia ini banyak sekali pulau, luas juga wilayahnya. Tapi saat itu juga ada pertimbangan nggak sih Pak tentang, oh ini kuliah online perlu internet nih, gimana kita menjangkau yang jauh-jauh pelosok kayak gitu Pak? Itu salah satu hambatan terbesar untuk saudara kita yang tinggal di pulau-pulau terluar yang belum terjangkau internet. Tapi pemerintah waktu zaman Pak Jokowi nyalon lagi itu kan udah ada dalam debat presidenan. Pak Wapres waktu itu Pak Arif Abid sudah ditanya oleh penanya bagaimana cara itu. Mereka bilang akan ada satelit Palapa itu yang sedang akan diluncurkan segera. Mungkin dengan ada satelit Palapa bisa menjangkau pulau-pulau terluar, pulau-pulau terkecil itu dengan internet gitu. Nah, tentu ada 1-2 daerah yang memang masih tertutup sehingga mereka untuk mendapatkan sinyal itu harus pergi ke tempat lain. Itu salah satu tantangan bukannya buat kita, buat pemerintah juga untuk meningkatkan kapasitas internet untuk bisa dijangkau oleh seluruh wilayah Indonesia. Oke, baik. Nah, balik lagi berbicara tentang pertemuan Bapak dan Pak Cho pertama kali tadi, Pak. Nah, berarti ini dari pertama kali ketemu sebelum tahun 2016 itu tahun berapa, Pak? Oh, begini. UNAS ini sebenarnya kalau saya boleh bicara mewakili yang dirikan UNAS, almarhum Prof. Tadga Zabana. Ya, 36 tahun lalu, kita yang pertama membuka jurusan bahasa Korea. Oleh karena itu kita juga yang pertama bekerja sama dengan beberapa universitas di Korea, karena kami mempunyai pusat studi Korea dan kita membuat akademi bahasa asing jurusan Korea dan pembinaannya banyak. Nah untuk itu disupport oleh pemerintah Korea melalui kedutaan di sini dan kita bekerja sama dengan beberapa universitas di sana. Jadi sebenarnya nama UNAS di Korea udah cukup dikenal. Bahkan ada mereka bolak-balik sini. Sebelum saya rektor sekalipun masih Pak Takdir sering Jepang, Korea itu datang ke UNAS. Jadi kita memang Hankook itu bagian dari kerjasama ini, kerjasama Fakultas Sastra atau jurusan bahasa Korea. Iya, benar. Kalau nggak salah juga jurusan bahasa Korea itu di Indonesia masih terbatas ya Pak ya. Kalau nggak salah cuma di 4 universitas. Mungkin Unsia boleh Pak yang kelima Pak? Iya. Saya kira gini ya. Kalau dilihat data statistik memang jurusan bahasa Korea itu artinya anak-anak muda yang bisa berbahasa Korea memang dibutuhkan banyak. Iya, peminatnya banyak sekali. Perusahaan Korea di Indonesia, selain termasuk investasi besar di Indonesia, jadi perusahaannya banyak beroperasi di sini. Saya kira lebih dari 400 perusahaan besar Korea yang beroperasi di Indonesia. Dia kan memerlukan staff di level middle management yang mampu berbahasa Korea sebagai connecting dengan institusi pemerintah maupun swasta di Indonesia. Jadi sampai sekarang pun kalau saya boleh bercerita,
itu anak-anak jurusan bahasa Korea itu dari semester 2 sudah banyak perusahaan-perusahaan Korea yang meminta bahkan memberikan beasiswa. Luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, persoalnya memang belum banyak bangsa kita yang belajar bahasa Korea atau menguasai linguistik bahasa Korea sampai level S2 dan S3. Kami terus Universitas Nasional terus mengirim ya, kita punya dosen-dosen anak-anak muda belajar Korea, ambil PhD, ambil master di bidang bahasa Korea. Yang ada di sana masih ada, yang datang sini udah berapa gitu. Itu terus kita bangun. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kembali ke pembicaraan tentang Unsia nih Pak. Setelah hampir setahun berjalan, karena sebentar lagi kita akan Dies Natalis ya Pak ya, dan juga dengan 5 prodi dan juga beberapa ratus dan juga ribuan pendaftar, gimana sih menurut Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap perkembangan Unsia saat ini Pak? Ya sebenarnya saya membayangkan dulu itu sambutan dari masyarakat Indonesia itu luar biasa besar. Karena ini salah satunya jalan yang terefisien, termurah, tercepat untuk bisa belajar di level strata 1. Kita punya 5 prodi atau 5 fakultas, itu mereka bisa dia ikut. Jadi saya membayangkan dan dalam beberapa kita bikin wisuda, kita undang pejabat-pejabat ngomong situ, ketika kita umumkan akan mendirikan Unsia, dibayangkan bahwa mahasiswa kita bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Bagaimana UT sudah lakukan, saya kira akan ke sana prosesnya. Jadi karena artinya belum informasi tentang kita eksis di bidang ini pada seluruh halayak ramai itu belum diterima mungkin secara merata. Itu aja. Tapi saya yakin dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang ini, di mana semua berubah ya, kemajuan sekarang berubah dengan sistem informasi yang begitu cepat perubahannya, ya, orang akan lari ke digital. Itu saya kira pasti ke depan ini menjadi salah satu yang penting ya untuk memberi kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia, bahkan anak-anak muda di seluruh dunia untuk kuliah di Unsia. Iya, luar biasa sekali. Nah, Pak, setelah Unsia ini memang kita tahu Unsia ini adalah salah satu universitas swasta yang berbasis siber pertama gitu kan. Tapi setelah Unsia nih Pak, ternyata banyak lagi pemain-pemain baru di ranah kuliah online. Nah, menurut Bapak nih gimana Bapak menanggapi pemain-pemain baru yang mulai bermunculan ini Pak? Saya kira nggak masalah gitu ya, karena memang kalau kita lihat APK kita 34,sekian%, untuk mencapai 50% itu kalau kita tidak punya cyber itu berapa puluh tahun dulu bisa mengangkat gitu ya APK-nya itu. Malaysia sendiri udah di atas 60%, Singapura juga begitu. Kalau Amerika, Eropa jangan tanya gitu ya. Korea aja udah 96%. Jadi pemain-pemain itu silakan, tapi nanti kan orang melihat pada segi mutu, keseriusan gitu ya. Iya benar. Nah, gagasan-gagasan bagaimana kuliah dijalankan dengan benar, dengan bertanggung jawab gitu. Nah, tentu masing-masing punya konsepsi bagaimana itu dilaksanakan. Misalnya gini, masih banyak perdebatan. Perdebatannya begini deh, antara kuliah online dengan kuliah offline itu beda pendekatannya. Iya benar. Betul ya. Nah, ini kan di kita belum banyak dikaji secara saintifik berapa menitkah ya kuliah secara online itu efektif yang bisa diterima oleh gitu. Apalagi anak-anak media sekarang kan semua sistem informasi itu ya informasi tentang apa saja itu ada di YouTube, ada di Google. Nah, cara mengajar, masa waktu, bagaimana kita kolaborasi dengan ustaz-ustaz terbaik di dunia, dengan para profesor terbaik dunia, kolaborasi. Itu kata kunci kita untuk bisa maju ke depan. Saya kira itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke, Bapak, dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa Unsia nih Pak, kira-kira apa sih harapan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah mulai menjadi bagian dari keluarga Unsia ini Pak? Ya, jadilah begitu menjadi warganya Unsia, ada kebanggaan, kemudian cepat selesai, kemudian setelah mereka cepat selesai, mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat, tunjukkan bahwa dengan Unsia mereka juga bisa berhasil, dan itu akan bergulir membesar seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu. Oke, luar biasa. Dan kira-kira apa pesan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa ini? Boleh kasih pesan-pesan ke mahasiswa? Ya, saya kira untuk mencapai sesuatu itu harus fokus,
harus serius. Benar sekali. Dan mesti tidak bisa juga disambi gitu ya. Nah, tapi kuliah online ini kan ada kelebihannya kan dia fleksibel. Iya, benar. Artinya jam kuliahnya kan bisa disesuaikan. Misalnya kan gini, misalnya kita Indonesia sekarang siang, kalau mereka yang ada di Korea dia dikurangi aja berapa jam seperti itu. Nah itu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diikuti, mungkin dengan diskresi dosen, kalau ketika dia pada presentasi ada itu tidak bisa hadir, dia bisa connect ke dosennya atau ke tutoringnya untuk dijabarkan ulang. Saya kira itu akan membantu. Oke, jadi memang kuliah online ini sangat fleksibel sekali ya Pak ya, dan pastinya juga mempermudah mahasiswa, bukannya malah mempersulit kayak gitu ya Pak. Oke Pak, yang terakhir karena kita sebentar lagi mau Dies Natalis, kita boleh minta izin untuk Bapak mengucapkan Dies Natalis untuk Unsia Pak? Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama Universitas Siber Asia. Saya berharap Universitas Siber Asia menjadi suatu yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia di kemudian hari. Saya kira itu cukup, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Kita punya jargon kuliah di mana aja, kapan aja gitu Pak. Boleh kita ucapkan jargonnya bareng-bareng ya Pak, hitungan dari saya. Oke. 1, kuliah di mana aja, kapan aja gitu ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Kuliah di mana aja, kapan aja. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih saya ucapkan, saya merasa terhormat sekali Bapak sudah mampir di podcast kita. Semoga lain waktu kita bisa lagi ngobrol-ngobrol ya Pak ya, dengan konten-konten yang lainnya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Dan teman-teman, dan teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di Unsia TV Online, dan juga follow dan juga subscribe di Unsia TV Online. Terima kasih, have a nice day, bye.